Karena kami yakini perkara ini akan segera disidangkan juga. Tapi yang jelas tadi juga kami konfirmasi lagi, walaupun kami sudah tahu sebenarnya, dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Fakta ya, Bambang Tri, Anda dampingin masuk. Fakta, Bambang Tri, Anda dampingin masuk. Kalau bisa semua Anda dampingin masuk. Kita butuh preman yang melaksanakan jalan, preman yang berani mengambil resiko untuk berdagang. Pergunakan otot kita. Otot kita bukan untuk berkelahi, walaupun berkelahi bukan hal yang tidak perlu. Kalau bukan karena saya. Kalau ada orang ngomong saya, kasih tahu sama dia, Pak, yang selalu ngomong saya itu ada 4. Yang pertama setan, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Korun, yang keempat siapa? Bapak. Saya. Memangnya kamu siapa? Waktu dia pernah jadi gubernur, selaku Ibu Mega datang sama saya, ucapan terima kasih. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Biarlah sejarah yang memberikan penilaian apa peran kita masing-masing di Republik ini. Termasuk tokoh-tokoh kita yang kita hormati semua. Tetapi kalau sudah mengklaim ada begini, apalagi kalau sudah cenderung saling mengungkap. Nah kalau sudah mengungkap dan saling mendiskreditkan. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Pak JK itu hanya sekali menghubungi Pak Jokowi. Jadi nggak benar kalau beliau itu yang menjadikan. Yang benar itu ada peran Pak Hasim dan Pak Prabowo. Kan bahwa restoratif justice ini nggak akan laku. Sudah selesai hanya 3 ini saja. Maka dia berusaha melakukan apa yang kami sebut dengan ekstensifikasi masalah, ekstensifikasi kasus, memperlebar serangannya kemana-mana sampai Pak JK dituduh membiayai. Sampai hari ini yang mempersalahkan video Pak JK saat ceramah di UGM adalah orang-orang yang dulu ada di kubu Jokowi. Jadi buzzer Jokowi semuanya. Jadi negara kita menjadi rusak karena banyak buzzer itu di era Joko Widodo. Orang-orang dari PSI dan seterusnya. Jadi sekali lagi, jangan dikatakan oleh kubu Jokowi bahwa kita takut untuk sampai ke pengadilan. Justru kita tunggu-tunggu. Anda harus bicara sama Eli dan Neti. Siapa yang bermohon sama dia? Nah itulah yang ngaco. Tidak ada urusan sama dia. Itulah yang ngaco. Yang tahu pengacaranya Pak. Anda bukan pengacara Egy Sujana kok. Jangan bilang yang mengatur siapa? Saya pertemuan itu. Saya tidak tahu. Makanya tanya Eli dan Neti. Tidak ada restoratif justice. Bagus. Oke. Lanjutkan tertib Pak. Ayo takbir, Allahu Akbar. Anda menunjuk ini, tapi di sini wajah Anda. Di sini wajah saya ini tulisannya loh, Pak JK laporan ke Loh, itu gimana itu? Apa nyambungnya apa? Enggak apa-apa, silakan Pak Jamanda, silakan dilanjut dulu. Lo diganggu-ganggu gitu, nggak enak juga. Dan juga dia nggak usah nyerang saya lah gitu. Kalau nyerang kita habisi lagi nanti. Woi, tidak ada menyeret-nyeret. Siapa menyeret-nyeret? Buktikan dulu. Saudara dampingi saja klien saudara. Gak usah ngajari saya, penyidikan sekarang juga banyak yang dihentikan, muncul SP3. Ya kalau begitu saudara lakukan. Pendapat saudara. Saudara lakukan aja bagaimana meng-SP3 laporan kami itu saja. Karena fakta ya, Bambang Tri, Anda dampingin masuk. Fakta, Bambang Tri, Anda dampingin masuk. Kalau bisa semua Anda dampingin masuk. Masuk. Anda yang membuat klien Anda masuk. Faktanya itu. Ya. Rekan sejawat tidak boleh mengomentari pekerjaan rekan sejawat lainnya. Saya faktanya itu. Ya, artinya laporan kami naik penyidikan. Silakan lakukan pra peradilan. Ya, silakan lakukan pra peradilan. Tidak ada pra dipecah belah, yang ada perhimpunan advokat. Surat yang kami ajukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ya, perihal permohonan penghentian pra penuntutan P19. Kami mohon kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk menghentikan pra penuntutan perkara atas nama T. Fauziatia Suma. Saya sendiri selaku tersangka. 2. Memerintahkan penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terpenuhi kelengkapan berkas dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Ini sakit hati karena dipecat, gitu loh. Karena Rasulullah kan pernah dipecat. Rafli Harun kan pernah dipecat katanya jadi komisaris gitu loh, komisaris Pelindo atau apa gitu loh. Lalu si Dr. Tifa kan pernah mengusulkan waktu zaman Jokowi masalah Covid itu kan dia juga ditolak usulannya kan gitu. Jadi orang-orang sakit hati ngumpul. Hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan tunjukkan, itu tidak benar dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Yang banyak orang seperti mengatakan preman. Preman itu adalah artinya orang yang bekerja di luar, bukan pemerintah. Berasal dari freeman, ya. Karena itu freeman dibutuhkan bangsa ini untuk membangun bangsa ini.
semuanya ingin bekerja di pemerintah. Penuhlah birokrasi, kapan sampainya bangsa ini? Kita butuh preman yang melaksanakan jalan, artinya orang bebas, orang swasta melaksanakan jalan. Kita butuh orang preman yang berani mengambil resiko untuk berdagang. Pergunakan otot kita. Otot kita bukan untuk berkelahi. Walaupun berkelahi bukan hal yang tidak perlu. Itu masing-masing tokoh, ya tokoh bangsa yang selama ini sudah cukup senior dan siapapun dia, lalu kemudian terlibat di dalam suatu proses yang saling mengklaim bahwa yang paling ya punya peranan, yang paling berjasa. Saya kira biarlah sejarah ini yang menilai apa peranan tokoh itu, apa jasa tokoh itu. Tidak usah kita mengklaim, karena kalau kita mengklaim itu justru secara diametral bertentangan dengan logika ya masyarakat yang berkembang. Karena kalau ada pihak yang mau mengklaim dirinya sebagai yang paling berperan di Republik ini, atau siapapun dia, ini bukan persoalan JK, tapi siapapun di antara kita, kalau dia lakukan itu secara diametral bertentangan dengan suasana kebatinan rakyat, dan pasti rakyat akan semakin tidak percaya gitu. Untuk apa misalnya diumumkan itu? Ini toh peristiwanya sudah lewat semua kok. Nah, kita akan menatap masa depan. Nah, menatap masa depan ada kesamaan visi, kita ingin Indonesia ini maju. Salah satu prasyarat yang diperlukan kalau Indonesia maju adalah situasi kondisi yang semakin baik, semakin harmonis, yang memungkinkan kita secara bersama-sama dengan solidaritas, ya, jadi solidaritas sosial yang diinspirasi oleh patriotisme, ya, dan nasionalisme, kita bersama-sama untuk Indonesia. Jadi udahlah, kita sesama anak bangsa ini, itu yang pokok sebenarnya di situ. Oleh karena itu, saya kira agar supaya situasi kondisi Indonesia yang semakin kondusif tercipta, ya kita menahan diri. Biarlah sejarah yang memberikan penilaian apa peran kita masing-masing di Republik ini, termasuk tokoh-tokoh kita yang kita hormati semua. Tetapi kalau sudah mengklaim ada begini, apalagi kalau sudah cenderung saling mengungkap. Nah, kalau sudah mengungkap dan saling mendiskreditkan, ya berilah kami contoh yang baik. Bagaimana sejatinya kita menempatkan diri sebagai tokoh yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga secara konsisten masyarakat menjadikan kita sebagai, ya kalau dalam istilah Islam itu uswatun hasanah, jadi contoh teladan. Nah, ini kan yang paling pokok itu. Nah saya melihat ini tergerus akhir-akhir ini, akibatnya apa? Terlibat di dalam suatu perdebatan, saling berbalas pantun yang tidak ada ujung pangkalnya, dan kita juga tidak tahu untuk. Waktu dia pernah jadi gubernur, selaku Ibu Mega datang sama saya, ucapan terima kasih. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Bahwa Pak JK itu hanya sekali menghubungi Pak Jokowi. Nih ya, ini dari Pak Jokowi nih. Ya, saya tadi ada Bu Ade. Beliau menelpon, beliau mengatakan, Pak Wali Kota minat nggak untuk jadi gubernur di DKI? Ya udah Pak, kalau gitu Bapak bicaranya ke partai. Jadi nggak benar kalau beliau itu yang menjadikan. Terus apa yang disampaikan Pak Jokowi dengan fair? Beliau bilang bahwa yang benar itu ada peran Pak Hasim dan Pak Prabowo, ada peran Bu Mega, itu benar. Pak Hasim menghubungi Pak Prabowo, berkomunikasi dengan Pak Hasim, kemudian Pak Hasim komunikasi ke Pak Jokowi, sehingga ada pertemuan 1-2 kali di salah satu tempat di Jakarta untuk menggodok calon gubernur. Nah, jadi Pak Jokowi membenarkan pernyataan Pak Hasim, tapi komunikasi dengan Pak JK iya, tapi sekali. Jadi kalau ada bahasa menjadikan jadi presiden, jadikan jadi gubernur, itu nggak benar. Apalagi untuk menentukan cawapres, ya, Pak Jokowi tidak ikut-ikutan. Ini untuk informasi penting. Pak JK itu jadi cawapres, Pak Jokowi tidak melibatkan diri.
beliau hanya menerima. Karena beliau paham bahwa dia diajukan. Karena dia tidak punya kepentingan untuk memilih calon, untuk melakukan sesuatu untuk bangsa yang negatif. Tidak. Kalau menurut partai, yang pas itu adalah Pak JK, beliau dengan senang hati menerima. Sehingga berpasanglah dengan Pak JK. Jadi kalau ada bahasa-bahasa Pak JK, beliau yang mengantar, ya beliau cuma bilang senyum. Udahlah Pak Rasman aja lah yang menafsirkan sendiri. Tapi yang pasti Pak Jokowi dipilih rakyat adalah karena beliau dianggap mumpuni menjadi presiden dan 2 periode menjadi presiden. Adapun yang lain-lain, Pak Jokowi tidak pernah terlibat. Apakah benci kepada Pak JK? Tidak. Apakah benci kepada Bu Mega? Tidak. Ini hanya masalah pilihan. Maksudnya hari ini pilihan politik mungkin berbeda, tapi tidak ada benci di dalam diri Pak. Ijazah asli dari Pak Jokowi itu yang menyatakan asli atau palsunya itu ya kampusnya. Gitu loh. Kampusnya udah ngomong. Iya gitu. dong, Iya. kampusnya sudah berbicara dan semuanya itu udah dikeluarkan oleh kampus. Ini ijazahnya Pak Jokowi. Gitu loh. Jadi itu KKN di sini tahun ini, itu ada gitu ya. kebenaran otoritas. Jadi beda ya, kebenaran otoritas dengan kebenaran yuridis. Ketika kebenaran otoritas sudah disebutkan oleh pemilik otoritas, maka kebenaran yuridis tidak perlu diuji lagi. Kalaupun diuji akan sia-sia karena yang punya kebenaran otoritas yaitu UGM sudah menyebutkan itu. Dan kalau tidak puas dengan pernyataan UGM, yang dituntut itu UGM bukan Jokowinya. Jokowinya udah santai bersama Jan Etes gitu loh, nyantai dengan cucunya. Ngapain diganggu lagi? Berarti abang ngelihatnya Gitu. kenapa nih orang-orang ini Ini sakit hati karena dipecat. Gitu loh, karena Rasulullah kan pernah dipecat. Rafli Harun kan pernah dipecat katanya jadi komisaris gitu loh, komisaris Pelindo atau apa gitu loh. Lalu si Dr. Tifa kan pernah mengusulkan waktu zaman Jokowi masalah Covid itu kan dia juga ditolak usulannya kan gitu. Jadi orang-orang sakit hati ngumpul gitu loh. Jadi kita bicara tentang kebenaran itu susah. Gitu, sesuai dengan apa yang dibicarakan dalam surat Al-Baqarah. Ketika kita berbicara kebenaran, maka orang-orang munafik akan mengatakan bahwa saya lah paling benar. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang bersalah. Tadi Mas Roy bilang zombie nggak keluar tapi biang kerok yang keluar. Iya. Dan juga dia nggak usah nyerang-nyerang saya lah. Gitu. Kalau nyerang kita habisi lagi nanti. Sama aja lah. Oke, jadi kenapa Pak Jamada, kenapa Bang Rismon menyeret-nyeret nama Pak JK? Woi, tidak ada menyeret-nyeret. Siapa menyeret-nyeret? Buktikan dulu. Oke. Makanya saya tidak mau komentar ini sebenarnya. Di situ ada kuasa hukum Pak JK. Assalamualaikum juga nggak ada ke saya sampai sekarang ini. Weh, fatal ini. Nggak ada. Kenapa harus assalamualaikum ke Anda, Pak? Loh, saya kuasanya hukum Rismon. Dilaporkan klien saya tanpa somasi 1-2. Kita pengacara apa? Wah, kita ini ada tahapan yang terlewat begitu ya, ada tahapan yang terlewat. Boleh Bung Aziz silakan. Iya dong, logiknya. Taruh, aku tambahkan berlengkap. Oke. Logika soft legal action seharusnya somasi dong. Nggak usah perkara sebesar ini. Kita tagih hutang aja 2 juta pakai somasi kok. Somasi 1, 2 gitu. Ini tiba-tiba kayak bom Iran jatuh di sana. Oke, saya tanggapin ya. Boleh, silakan Bang Ada Aziz. beberapa yang harus saya tanggapi ke Bang Jamada nih. Jamada, ya. Ya, pertama ya. Saya ini sebenarnya kalau mau dibilang, saya sedang ingin mempertegas posisi Bang Jamada sebenarnya. Saya tidak mau masuk di konflik antara Mas Roy dengan Bang Rismon. Saya ini coba mau tanya ya secara etis aja ya. Bang Jamada, pantas nggak Bang Jamada mewakili Bang Rismon dalam perkara jasa Pak Jokowi ini? Karena kenapa Bang Jamada dengan Bang Mas Roy dan kawan-kawan, Mas Roy dan Dr. Tifa ya. Ya, Bang Jamada pernah menjadi kuasa hukum mereka. Ya. Secara etis kalau sudah tidak menjadi kuasa lagi, hukum, itu tidak boleh berbicara. Itu. Saya ini mengomentari ini supaya karena tadi Bang Jamada mengatakan bahwa dia punya legal standing sebagai kuasa Sebelum hukum. Anda menjawab soal somasi kenapa tidak diarahkan, yang pertama tadi biar dijawab dulu sama Pak Jamada, silakan Pak. Gini loh, justru saya yang mengungkapkan itu di media. Gini artinya, Undang-Undang Advokat pasal 19 itu mantan klien kita dan mantan klien kita, kita tidak boleh komentarin apalagi membongkar rahasia. Dan ditambah kode etik tahun 2002. Itu maksudnya. Lah itu gimana itu? Apa nyambungnya apa? Enggak apa-apa, silakan Pak Jamada, silakan dilanjut dulu. Lo diganggu-ganggu gitu, nggak enak juga. Kalau di studio kan. Oke, silakan. Bapak yang nggak mau datang ke studio hari ini, Pak. Ditunggu di sini, kangen saya sama Pak Jamada, ya toh?
Ya udahlah, nggak usah dipersoalkan itulah masalah teknis. Oke, Aku jadi kan silakan, cari duit silakan. juga. Jadi yang dikatakan tadi ya, oke, aku kenalan dulu ya, Mang Ajis ya. Aku yang menyalam Anda dulu ya. Siap. Ini Siap. etika saya. Bang, siap. Oke, usahakan dari jauh dalam hati kita bertautan. Jadi sepertinya yang Anda katakan tadi itu atau rekan-rekan kata itu telah ada salah. Saya ini pelaku. Kok katanya? Loh ya bukan. Saya ini pelaku. Saya ini Kok katanya? Saya kok katanya? Di mana katanya saya? Di mana katanya saya? Yang Anda katakan tadi. Yang mana? Yang mana? Sebutin. Yang Anda bilang datang di sana. Yang mana? Siapa Memang yang datang apa enggak? Faktanya gitu. Ya datang. Ada polisi nggak di sana? Pertanyaan saya datang nggak ke situ? Kalau ada polisi di situ, memang kenapa? Di situ kehadiran negara ketika mau restoratif. Dan itu sudah dilakukan jauh sebelumnya oleh permohonan Eli dan Neti. Anda harus bicara sama Eli dan Neti. Siapa yang bermohon? Sama dia. Ngaco. Ngapain dia Itu yang ngaco. Nah itulah yang ngaco. Saya tidak ada urusan sama dia. Itulah yang ngaco. Yang tahu pengacaranya, Pak. Anda bukan pengacara Egy Sujana kok. Hei, saya koordinator pengacaranya Egy Sujana. Member saya yang mengatur itu tapi siapa? saya tidak ikut-ikutan. Jangan bilang Ya, bukan. yang mengatur siapa? Saya Pertemuan ini- itu. Saya tidak tahu. Makanya tanya Eli dan Neti. Aku bukan mengatur. Anda kan tadi bilang, oh orang datang ke sini seolah-olah tidak ada perencanaan. Loh, tapi ada orang yang menangani masalah ini ada di sana. Oke. Saya jawab. Silakan jawab, Silakan. Mas Adi. Katanya ada perencanaan. Perencanaan yang katanya polisi Kan itu. ada permohonan restoratif tanggal berapa? Jadi ini biar publik tahu. Ini kasusnya Mas Egy Sujana ya, waktu Egy itu Sujana ini jangan bola balik sebenarnya nih. Iya, Ini iya. padahal ini sudah dijelaskan kan sama Bu Eli. Bu Eli sempat kesini kan? Nah, ada permohonan restoratif. Oke. Setelah permohonan direspon oleh penyidik, penyidik menyampaikan kepada pihak para pelapor, termasuk kami. Nah ini pelapor kan, sama kan? Ya kan? Tidak ada persoalan kan? Polisi juga hadir di situ, semua juga ada di situ. Selesai, clear. Ini satu. Nah kemudian respon, sama. Prosesnya begitu. Permohonan dulu. Terus apa yang salah dengan restoratif itu? Ya saya nggak salahkan. Oke. Silakan. Kan saya bilang, kan ada rencana kan berarti. Siapa yang berencana? Ya artinya para pihak. Oh iya, jelas kalau ketika mereka mengontek dan apa persyaratan-persyaratan itu memenuhi syarat dan kami berpikir itu masih relevan, why not Bapak? Nah iya, jangan bilang nggak ada Tetapi kalau rencana. kemudian bukan Bapak, kan yang kita bicarakan bukan rencana. Ada yang menawarkan. Saya jawab. Oke. Beda ya? Siap, Beda kan? siap, Rencana dengan jawaban. Kalau rencana restoratif setelah ada permohonan pasti direncanakan tanggalnya kapan, hari bukan apa, tahun datangan. Gitu loh. penandatangannya di Sulu dan sebagainya kan based on plan kan. Maksudnya bukan Anda Iya, betul kan di itu dong. kepolisian. Pasti kalau beliau kepolisian kan hadir di situ, salahnya di mana, Pak? Saya nggak salah. Ya udah. Saya tidak menyalahkan Anda bilang, oh siapa yang datang ke Solo? Seolah-olah tidak ada rencana. Siapa yang datang? Siapa menyuruh kepolisian ke Solo? Itu pertanyaan saya. Mungkin maksudnya ini kan mengkonter pertanyaannya Mas Ade yang bilang bahwa restoratif itu tadinya nggak ada rencana, datang aja sendiri ke Solo. Iya, memang Ya, karena gitu pengacaranya sudah bermohon. Ini saya ulangi lagi kan. Oke, tapi pengacaranya ternyata sebelumnya sudah bermohon. Gitu. Iya, pertanyaan Kemudian dia saya datang tidak tiba-tiba itu. Iya, karena pengacaranya bermohon. Kepolisian dari sana ini nggak ada, Salah nggak dari mungkin kan? Saya yakin. Pak Alkatiri marah aja sama pengacaranya Egy. Saya bukan marah, saya kalau mau melangkah, saya pasti pakai langkah hukum. Saya pakai proses hukum. Dia aja. Nggak perlu marah-marah. Kenapa lu datang di Pak Jokowi? Kenapa kamu bermohon kepada Pradi Bersatu untuk coba lapor? Marahin, Bang. Ya, seperti tadi pertanyaan. Apa nggak marahin dia? Ini lidah dia jalan sendiri. Sebentar. Oke. Terus Kita pertanyaan tadi. Iya, Di awal. Apakah Dokter Tifa itu condong atau goyang atau apa? Tidak, saya katakan. Bahkan kita bikin konferensi pers. Pada waktu itu memang, sebentar. Pada akhir puasa itu, Dokter Tifa memang nggak mau terganggu ibadahnya. Dia mau ini, mau itulah itu. kenapa dia Sehingga mau dia bilang, diri, ya. Pak Alkatiri, nanti Memang nggak kita mau. habis hari raya bikin siaran pers. Yang kita lakukan. Oke. Itulah sebenarnya pernyataan resmi dari Dokter Tifa. Betul. Bang Alkatiri ini. Siap, Bang siap. Alkatiri benar. Ini, Bahwa saudari Dokter Tifa itu tidak. Udah dokter belum?
Masih Dipertanyakan dokter. Ya, silakan. Dokter Tifa. Bukan dokter. Bukan dokter. Tadi kan dokter saya. Iya. Dokter Tifa. Ya. Itu tidak pernah mau melakukan restoratif. Cuman pernah WA. Saya dengar. Ajudan kami. Kemana Bang WA-nya, Bang? 5 kali ya. Ke ajudan Pak Jokowi? Enggak tahu, katanya. Saya lihat itu. Saya pikir kalau WA itu bukan didengar, dibaca. WA saya dengar. Berarti ini kan bukan dari sumber yang sebenarnya. Kan saya lihat mana ada di mendengarkan WA? Enggak ada yang mendengarkan. Oke. Ini menarik nih. Ini panas nih. Ini panas. Tapi kita lihat, waduh, waktunya udah lebih nih. Udah lebih nih, Pak. Saya tos dulu, mengharapkan diri saya senang. Tidak ada restoratif gratis. Bagus. Oke. Lanjutkan dokter Tifa. Ayo takbir, Allahu Akbar. Allah.